Nah, yang pertama kita bahas diare osmotik. Nah, diare osmotik ini secara gampang bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana di dalam lumen usus itu ada yang narik air ke dalam lumen usus. Nah, siapa yang menarik air ke dalam lumen usus yaitu adalah makanan-makanan yang tidak bisa diabsorpsi atau sulit untuk diabsorpsi. Nah, misalnya apa aja makanan yang sulit diabsorpsi? Nah, misalnya ini sorbitol, terus fruktosa atau gula-gula di buah-buah tertentu, misalnya lemon gitu, itu sulit diabsorpsi. Kemudian garam magnesium biasanya pada obat-obatan antasida atau obat laksatif. Kemudian ada polyethylene glycol gitu. Nah, makanan-makanan ini dia akan sulit diabsorpsi. Nah, akibatnya makanan-makanan ini itu akan numpuk di usus. Nah, akibatnya apa kalau makanan tersebut numpuk di usus, maka dia akan meningkatkan osmolaritas lumen usus. Nah, apa yang disebut dengan osmolaritas? Osmolaritas itu adalah kecenderungan untuk air berpindah ke situ gitu. Jadi kalau semakin osmolaritasnya tinggi, maka air akan lebih suka untuk pindah ke tempat tersebut gitu. Nah, jika terlalu banyak air yang ditarik ke lumen, maka konsistensi dari feses akan cair sehingga terjadi diare gitu. Nah, bagaimana proses-proses ini terjadi? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, misalkan saja ini itu usus yang dimana di samping-sampingnya ini banyak pembuluh darah di usus. Misalkan jumlah krim yang dikeluarkan dari lambung itu 250 mili, di mana dalam 250 mili ini misalnya nih kita makan polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini atau PEG itu ternyata dalam 250 mili air konsentrasinya itu adalah 600 milimol per liter. Gini misalnya nih. Nah, karena di sini itu konsentrasi PEG-nya itu 600 milimol per liter, sedangkan di dalam darah itu kadar PEG-nya itu sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, seharusnya kan PEG ini akan diserap oleh usus agar mengurangi konsentrasi PEG yang ada di lumen usus. Nah, tetapi dalam hal ini PEG tersebut itu nggak bisa diabsorpsi oleh usus, ya karena emang sifat dari PEG itu sendiri, bukan karena ada kelainan di usus gitu. Nah, akibatnya karena terjadi penumpukan PEG di sini, ya, dia akan numpuk di lumen usus, dia akan meningkatkan osmolaritas lumen usus. Nah, maksudnya osmolaritas, dia akan cenderung menarik air ke dalam lumen usus. Nah, kenapa kok dia itu bisa menarik air dari pembuluh darah di sekitar usus? Nah, karena di sini terjadi proses yang namanya osmosis. Nah, osmosis itu adalah perpindahan air secara pasif dari konsentrasi yang lebih tinggi yaitu di pembuluh darah menuju ke konsentrasi air yang lebih rendah di lumen usus. Kenapa bisa terjadi osmosis ketika kita mengonsumsi PEG? Nah, misal karena pada daerah lumen usus ketika kita mengonsumsi PEG, zat pelarutnya yaitu air itu konsentrasinya rendah, sedangkan zat pelarutnya yaitu PEG itu konsentrasinya tinggi. Sebaliknya pada bagian pembuluh darahnya, zat pelarutnya itu tinggi, sedangkan zat terlarutnya yaitu PEG itu sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, akibatnya terjadi perpindahan air secara pasif yang disebut osmosis dari zat pelarut yang tinggi menuju ke zat pelarut yang lebih rendah. Nah, perpindahan air ini itu akan terus terjadi sampai konsentrasi zat terlarut di dalam darah itu sama dengan konsentrasi zat terlarut di dalam lumen usus. Nah, tetapi hal ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena zat terlarutnya sendiri yaitu PEG ini itu nggak bisa diabsorpsi ke dalam lumen usus sehingga terus terjadi sekresi air ke sini. Nah, jika sudah terjadi sekresi air, maka volume dari kimus ini itu akan bertambah misalnya menjadi 600 mili. Nah, dalam 600 mili ini konsentrasi zat terlarutnya yaitu PEG itu akan lebih rendah gitu. Misalnya dia akan menjadi 250 mili mol per liter gitu. Nah, dia terus terjadi osmosis.
Misalnya volumenya akan jadi 1000 mili. Dan konsentrasi zat terlarutnya yaitu Pg menjadi lebih rendah lagi. Misalnya jadi 100 milimol misal aja nih per liter. Nah, paham nggak kenapa kok semakin tinggi konsentrasi zat pelarutnya, ya semakin tinggi zat pelarutnya akan semakin rendah konsentrasi zat terlarutnya. Nah, analoginya itu sebagai berikut. Nah, jadi gini nih, ini yang merah-merah itu adalah zat terlarut, yang bening itu zat pelarut. Jadi yang namanya zat terlarut di dalam usus itu kan nggak mungkin berubah kan, nggak mungkin dia itu bertambah zat terlarutnya karena kita makan ya udah diam segitu. Nah, tapi zat pelarutnya itu bisa bertambah oleh adanya sekresi air ke dalam lumen usus. Nah, jika demikian, misalnya ini zat terlarutnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditambah zat pelarut atau ditambah air lagi, maka airnya bertambah, tapi zat terlarutnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ditambah lagi, tambah-tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, airnya itu bertambah. Nah, misalnya ini itu disebut konsentrasi zat terlarut itu 90%, maka ini konsentrasi zat terlarutnya itu tambah turun, misalnya jadi 60%. Terus ini tambah turun lagi, misalnya zat terlarutnya konsentrasinya menjadi 40%. Jadi semakin tinggi zat pelarut atau semakin tinggi air, maka akan semakin rendah konsentrasinya, konsentrasi zat terlarutnya. Nah, tapi kalau gitu kan konsentrasi zat terlarutnya nggak mungkin bisa bakalan sama dengan 0, ya kan? Kalau 0 dia kemana gitu. Nah, makanya proses osmosis ini tidak akan berhenti. Tetapi untungnya kita itu punya kolon. Nah, kolon ini sesuai dengan fungsinya. Kolon ini fungsinya untuk reabsorpsi air. Nah, setelah feses yang encer ini karena disekresi banyak air, dia akan melewati kolon. Nah, pada kolon, feses tersebut yang bentuknya cair akan diabsorpsi banyak airnya. Ya, karena itu emang fungsi dari kolon. Nah, tetapi karena air yang tadi disekresikan pada usus halus itu sangat banyak, sampai 1000 mili, ya kan? Bayangin kita nggak punya kolon, kita berak 1000 mili atau 1 liter, banyak banget kan? Nah, untungnya kita punya kolon sehingga bisa diminimalisir. Paling enggak, kolon ini akan mereabsorpsi ya sekitar setengahnya. Selain itu, makanan-makanan yang tadi tidak bisa diabsorpsi di dalam usus, ternyata terkadang makanan tersebut seperti PEG ini itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri yang ada di usus untuk mensuplai nutrisi bagi diri mereka sendiri. Nah, hasil dari penggunaan bahan makanan ini yang tidak bisa kita absorpsi akan difermentasi oleh bakteri dan menghasilkan gas-gas, sehingga pasien ini biasanya akan sering kentut atau fletu. Jadi nanti volume fesesnya, volume air dalam feses itu misalnya cuma 500 mili. Karena airnya udah direabsorpsi sama kolon dan juga makanan yang tadi sudah difermentasi oleh bakteri. Tuh. Nah, tapi 500 mili itu udah masuk diare karena dikatakan diare jika volume air di dalam feses itu lebih dari 200 mili atau setara dengan 200 gram gitu. Nah, panjang banget kan. Nah, tapi inti dari patofisiologi dari diare osmotik itu ya ini nih segini, karena adanya sesuatu yang menarik air, yaitu makanan yang tidak bisa diabsorpsi. Oh ya nih, garam magnesium itu kan biasanya ada di antasida sama laksatif. Nah, kalau antasida biasanya itu magnesium hidroksida pada pasien GERD. Nah, kalau laksatif itu biasanya digunakan pada pasien konstipasi, karena laksatif ini tadi bersifat menarik air dari pembuluh darah menuju ke lumen usus sehingga sehingga beraknya itu enggak keras atau konstipasi. Itu fungsi obatnya. Kemudian kalau PEG atau polyethylene glycol itu biasanya untuk membersihkan kolon ketika akan dilakukan kolonoskopi. Oh iya, tapi kan ini kan karena makanan atau obat-obatan. Nah, tapi gimana kalau misalnya dari infeksi bakteri atau virus? Nah, jadi bakteri atau virus itu akan merusak fili-fili yang ada di usus, ya kan? Nah, rusaknya fili-fili oleh bakteri ini akan mengakibatkan epitel-epitel yang ada di usus itu rusak, sehingga absorpsinya itu
menurun atau berkurang. Nah, menurunnya absorpsi sama dia akan mengakibatkan penumpukan feses di usus gitu. Karena dia menjadi sulit diabsorpsi karena epitelnya rusak gitu. Sama nanti ke bawahnya.